Pak Ustaz, jika seseorang merasa dirinya uzur untuk berpuasa, apalagi dialisis, atau karena terlalu tua tak mampu untuk berpuasa, mereka mesti bayar fidyah. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat 184 dari surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Terhadap orang yang tidak mampu berpuasa, sama ada karena terlalu tua atau dinasihatkan oleh doktor jangan berpuasa sebab perlu makan obat, hendaklah mereka membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Pertanyaan, boleh tak fidyah itu, ya Ustaz, saya bayar sebelum masuk bulan Ramadan? Seperti sekarang, saya dah congak dah, tak boleh berpuasa. Memang tak boleh, karena uzur. Hadirin dan hadirat, ini jawabannya. Pertanyaan ini ditanya oleh satu orang yang sudah uzur, bergelar Tan Sri. Memang Ustaz tahu beliau uzur, malah sudah dialisis. Pertanyaannya, boleh tak saya bayar fidyah sebelum masuk Ramadan, sebelum puasa? Jawabannya begini. Ada 3 cara membayar fidyah. 2 yang pertama boleh dan yang ketiga tak boleh. Yang pertama, kita bayar fidyah setiap hari yang kita tidak berpuasa. Tak dapat berpuasa pada 1 hari bulan Ramadan. Nah, petangnya kita bayar fidyah kepada 1 orang fakir miskin. Begitulah seterusnya. Setiap hari. Hukumnya boleh bila dah selesai puasa. Cara yang kedua, kita himpun berapa hari dalam Ramadan itu kita tidak berpuasa. 30 hari umpamanya, atau 29 hari tak berpuasa langsung. Kita bayar nanti pada bulan Syawal. Kita combine, kita gabungkan semua bilangan hari yang kita tidak berpuasa karena uzur. Kalau 30 orang lah. Kalau 15 lah. Kita combine. Cara kedua ini boleh. Dan inilah yang terbaik. Contohnya ada. Dilakukan oleh sahabat Nabi yang sangat dekat dengan baginda, yaitu Anas bin Malik. Beliau combine sebanyak 30 itu. Begitu selesai Ramadan, beliau bayar. Beliau beri makan. Dan ini cara yang terbaik. Dan yang ketiga, cara ini tidak dibolehkan, yaitu membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Kita sendiri tak tahu kita puasa ke atau kita dah meninggal dunia. Dan tidak ada contoh perbuatan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi yang ketiga tu tak boleh, bayar sebelum Ramadan. Wallahu a'lam.
Pak Ustaz, ada satu amalan yang mengatakan bahawa siapa yang buat salat kafarat, seseorang yang apabila banyak meninggalkan salat, lalu supaya terhapus dosanya, dia hendaklah melakukan salat kafarat. Salat Assalamualaikum. Barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan salat tapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka salatlah di hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud, yaitu tasyahud akhir saja tanpa tasyahud awal, yang tiap rakaatnya membaca Al-Fatihah, lalu surat Al-Qadar sebanyak 15 kali dan surat Al-Kautsar sebanyak 15 kali. Yang niat salatnya adalah usalli 4 raka'atin kafaratan lima fatani minas salati lillahi ta'ala. Sayyidina Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, salat tersebut sebagai kafarah atau pengganti salat 400 tahun. Jadi, mari amalkan dan bagikan pengetahuan ini kepada saudara kita, semoga menjadi sedekah ilmu. Hadirin dan hadirat, barangkali pertanyaan serupa ini sudah 3 kali Ustaz jawab. Jawaban singkatnya, riwayat itu adalah hadis palsu. Apalagi sampai mendakwa Abu Bakar yang bercakap, lakukan salat pada hari Jumaat terakhir bulan Ramadan. Salat itu namanya salat kafarat. Bukan saja menutup dosa, malah dapat menutup dosa selama 400 tahun. Hadis ini hadis palsu. Tolong jamaah jangan share lagi video-video semacam ini. Ustaz jawab, barangkali yang bertanya sendiri mungkin baru ikut kelas atau tak mendengar jawaban terdahulu. Okey. Jangan sebarkan. Sebab Nabi SAW berjanji dalam hadis sahih, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Siapa yang menyebarkan hadis palsu yang aku tidak ada sebut, maka suruhlah dia siap-siap untuk masuk neraka. Bahaya menyebarkan hadis palsu. Pak Ustaz, soalan yang ketiga. Bila pertengahan bulan Ramadan jatuh pada hari Jumaat. Pertengahan Ramadan, kalau kita pernah istilah nisfu Sya'ban, itu pertengahan bulan Sya'ban. Itu telah berlalu. Nisfu Ramadan, maknanya pertengahan bulan Ramadan, tepatnya hari Jumaat. TikTok tersebut mengatakan bahawa itu menandakan Ramadan kali itu adalah Ramadan yang akan muncul huru-hara dan suara yang sangat kuat memekak. Dan itu menandakan kiamat akan terjadi. Hadirin dan hadirat, jawapan singkat Pak Ustaz, ini komen ulama hadis sejak dahulu lagi berita tentang ini. Ini semua hadis palsu. Sekali lagi, tolong jangan share kepada mana-mana grup sekedar ingin menakutkan. No. Hadis palsu bahaya bila disebarkan. Ustaz ulang sekali lagi, hadis mutawatir dan sahih. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar.
Siapa yang menyebarkan suatu hadis padahal ia adalah hadis palsu, aku tidak pernah cakap, maka hendaklah dia bersiap sedia dari sekarang untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya bila kita ingin forward, pastikan apa yang kita forward, yang kita posting dan share itu yang baik-baik belaka. Sebab kita bimbang. Amal jariah, sedekah jariah yang kita harapkan dengan share yang baik-baik, tiba-tiba menjadi dosa jariah. Sebanyak mana orang yang terpengaruh dengan apa yang kita share padahal itu palsu, sebanyak itu pula lah dosa yang kita kena tanggung. Na'udzubillah min dzalik. Dan terakhir, Pak Ustaz, saya ingin tanya tentang jamak dan qasar. Bolehkah seseorang itu salat jamak dan qasar karena menuju ke tempat kerja? Contohnya, perjalanan pergi dan balik 90 kilometer setiap hari. Boleh tak dia jamak dan qasar padahal dia balik hari? Tapi 90 kilometer itu adalah jarak pergi dan balik. Ini penjelasannya. Hadirin dan hadirat, kebolehan jamak dan qasar antara lain adalah safar. Walaupun ada sebab-sebab yang lain, kalau untuk jamak, karena hujan, karena takut, karena sakit. Tapi untuk qasar, betul, karena safar. Orang musafir dibolehkan jamak dan qasar. Istilah kita bila jarak itu 2 marhalah. 2 marhalah ini pada umumnya berpendapat 90 kilometer atau 60 batu. Ada pula yang mengatakan 81 atau 85 kilometer. Kalau KL ke Melaka atau KL hingga JB, itu memang melebihi 90 kilometer. Hukumnya boleh jamak dan qasar. Boleh jamak dan qasar. Ingat ya, 90 kilometer itu bukan maknanya pergi dan balik. Sepakat ulama fiqh mengatakan yang menjadi ukuran kebolehan jamak dan qasar itu adalah masafah, distance. Dari tempat kita pergi ke tempat kita hendak tuju. Itu namanya masafah. Jarak sampai ke destinasi 80 lebih atau 90 kilometer. Bukan maknanya pergi balik. Bukan. Itu bukan marhalah. Bukan 2 marhalah. 2 marhalah ini dari tempat kita pergi sampai ke destinasi yang kita hendak tuju. Jangan kurang daripada 2 marhalah, 85 kilometer ke 90 kilometer ke, ada sedikit perbezaan ulama. Ada yang mengatakan 90. Kalau di Johor, kalau tak salah 81 atau 85. Itu fatwa negeri Johor. Bukan maknanya pergi balik.
pergi saja jarak itu. Walau dia balik lagi ke tempat asalnya pada hari yang sama. Bukan masalah masa. Umpamanya pergi pagi dengan pesawat ke JB yang hanya barangkali 45 minit. Petangnya balik. Sudah boleh dah. Balik hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sila baca buku yang Ustaz tulis, Pedoman Salat Musafir. Dan yang terakhir, yang kelima, Pak Ustaz, mana yang lebih baik? Atau apa hukum kalau tak berjamaah di RNR? RNR semua kita tahu, tempat persinggahan bila kita pergi melalui highway. Ada namanya Nilai, ada namanya Seremban kalau kita ke JB. RNR. Pertanyaannya, apakah hukum kalau tak berjamaah di RNR? Bukan tak salat ya, tak berjamaah. Yang kedua, apa hukum kalau kita tak berjamaah bersama isteri di rumah? Jazakallahu khairan. Jawabannya, salat ada 3 jenis. Ada namanya salat munfarid, salat sendirian. Ada namanya salat berjamaah. Ada imam, ada makmum. Beza dengan salat sendirian. Yang kedua, salat berjamaah. Dan ada lagi salat yang dinamakan i'adah, iaitu kita salat balik padahal kita sudah salat karena ingin mendapat fadilat berjamaah. Kita sudah salat di rumah, salat isyak umpamanya, pergi untuk cari makan, kedengaran suatu surau atau masjid baru qamat, padahal sudah jam 9.30, jam 10. Lalu kita singgah ke surau atau masjid tersebut untuk salat isyak lagi, padahal tadi kita sudah salat di rumah. Salat ini namanya i'adah. I'adah maknanya kita mengulangi salat lagi. Dan hukum mengulangi ini, walaupun itu salat isyak, hukumnya sunat, dapat pahala. Apalagi ingin mendapat ganjaran, semakin ramai salat berjamaah, semakin besar ganjarannya. Itu namanya i'adah. Berbalik kepada persoalan, orang itu salat, Pak Ustaz, apa hukum bila dia tidak berjamaah sesampainya di RNR? Atau tidak berjamaah bersama isteri ketika di rumah? Jawabannya, Ustaz bacakan satu hadis Nabi. Hadis sahih, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah adalah lebih afdal daripada salat sendiri-sendiri, 27 derajat.
Salatul jamaah, salat berjamaah, ada imam, ada makmum. Afdal, better, lebih baik min salatil fadhi, daripada salat sendirian. 27 derajat. Maknanya besar ganjaran salat berjamaah. Kalau ditanya apa hukum, sampai di RNR dia buat salat sendirian. Walaupun ada jemaah, salatnya sah. Tapi ruginya, dia tidak dapat fadilat 27 derajat itu. Begitu juga, salat di rumah. Isteri di biliknya, isteri pula, suami pula salat sendirian di luar rumah atau di beranda rumah, bilik tetamu. Salatnya sah. Cuma tidak dapat fadilat. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat. Kalau kita ada bilik khas atau dia di bilik tetamu, kalau kita sedang salat di rumah sebagai seorang ayah, ajak isteri dan anak-anak berjamaah. Itu yang paling baik. Kalau ada bilik khas untuk salat berjamaah, lagi bagus. Tapi ingat ya, untuk kaum lelaki, salat yang paling afdal, laki-laki dewasa, adalah di masjid atau di surau. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Ustaz ingin umumkan, esok Senin, Selasa, Rabu, Khamis, kita cuti. Dan kita jumpa lagi insya-Allah pada hari Ahad yang akan datang. Kalau tak salah 9 hari bulan Mac. Belum lagi masuk Ramadan. Masuk Ramadan diperkirakan pada 12 Mac. Jadi 3-4 hari sebelum Ramadan kita mula pada hari Ahad yang akan datang. Kemudian Senin, Selasa, Rabu. Walaupun waktu itu sudah kita berpuasa, Ustaz bercadang dalam puasa pun insya-Allah 2 minggu pertama kita akan buat ceramah sebelah petang bermula dari jam 6 petang. Jam 6 petang. Walaupun hanya setengah jam atau 40 minit, kita akan isi sampai pertengahan Ramadan insya-Allah. Harap maklum. Dan tolong doakan mudah-mudahan pemergian Ustaz dan isteri ke Batam petang ini selamat pergi dan selamat balik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, baik lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah hidup kami dalam bulan Sya'ban ini dan panjangkanlah usia kami sehingga dapat menemui bulan berkat, bulan Ramadan. Allahumma sallim Ramadan lana wa sallimna fi Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah bulan Ramadan untuk kami dan selamatkanlah kami dalam bulan Ramadan. Allahumma ja'alna min ibadikal muwaffaqina bi lailatul qadar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat Lailatul Qadar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini di dalam keadaan akhir yang baik
akhir dalam iman, akhir dalam amal saleh, dan lindungilah kami daripada su'ul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.